Apa kabar Indonesia Pagi? Kami buka dari informasi lewat kasus kebakaran pemirsa. Ada Pakuwon Mall di Condong Catur di Sleman, Yogyakarta yang terbakar pada Rabu sore. Nah, pengunjung dan karyawan Pakuwon Mall ini panik dan mereka segera keluar menyelamatkan diri di tengah asap tebal yang menyelimuti bagian dalam mall ini, Vena. Ya, beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini, dan untuk sementara ini belum diketahui pasti ya penyebab dari kebakaran ini. Namun ada dugaan api pertama kali muncul dari gudang penyimpanan karpet yang berada di lantai 2 mall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Alfat, apa kabar? Apa kabar? Baik dong. Apa kabar, Vena? Luar biasa baik dan semangat tentunya. Wah, lama nggak ketemu teman-teman Apa Kabar Indonesia Pagi ini. Kalau udah hampir 2 bulan kayaknya ya. Hampir 3 tahun kayaknya. Kalau ibarat pepatah kuno nih, guys, bertapa di Cikupa membawa dupa. Cakep. Lama boleh tak jumpa, tapi rasa tak pernah lupa. Wah, tak pernah lupa ya. Iya dong. Selalu ingat nih Alfat. Dan yang tidak bisa dilupakan ini adalah satu hal juga yang tidak bisa dilupakan, biasanya kata-kata yang menyakitkan sih. Kata-kata menyakitkan apa sih Alfat? Iya, kalau udah dikatain orang, itu biasanya selalu diingat. Itu yang terjadi nih, di yang lagi viral sekarang ini, di mana kemudian Gus Miftah apa ya sebutannya ya, mencaci kali ya, menghina begitu mungkin ya, didugaannya begitu, dan sudah minta maaf sih sebenarnya. Tapi kemudian yang sekarang lagi ramai perbincangannya di publik adalah ada gerakan untuk supaya Gus Miftah dicopot dari jabatannya. Ya, dicopot karena sudah mendapat teguran langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Presiden sendiri langsung turun tangan untuk ngomong. Nah, apakah kemudian ini akan bagaimana kemudian langkah selanjutnya dari istana, begitu ya? Apakah kemudian ada langkah-langkah ke arah sana? Kita akan nanti bahas itu. Ya. Soal juga kita akan bahas soal Pilkada Jakarta yang masih terus bergulir soal rencana untuk putaran kedua. Kita akan bahas. Pemungutan suara ulang. Apakah ini yang akan membuat putaran kedua akan terjadi? Nanti kita akan bahas lengkapnya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi kami hadirkan informasi pertama dulu, Alfat. Ini informasi soal kekerasan terhadap anak di daycare yang kembali terjadi. Kali ini menimpa anak 1 tahun yang disiram air panas oleh pengasuhnya sendiri. Ya, peristiwa ini terjadi pemirsa di kawasan Pengasinan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Nah, polisi menangkap pelaku, namanya Septiani nih. Nah, si Septiani ini baru bekerja selama 5 bulan padahal. Nah, pelaku mengaku kesal lantaran sang anak ini nangis terus-terusan tiap hari. Akhirnya, ia mengambil air panas dari kompor dan menyiramkannya sebanyak 2 kali. Nekatnya lagi, pelaku bahkan melaporkan kepada orang tua sang anak ini dengan pura-pura tidak tahu. Begitu ditanya, nggak tahu kenapa. Nah, bahkan dia juga bertanya nih perihal luka di tubuh sang anak. Nah, polisi kemudian bekerja sama dengan dinas terkait untuk menindak daycare ilegal ini. Karena ternyata daycare yang menyalurkan ART ini beroperasi tanpa izin. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ada seorang pengendara motor di Pejuang, Medan Satria di Kota Bekasi, Jawa Barat disiram air keras oleh pria beratribut ojek online. Ya, inilah video kamera CCTV yang merekam terduga pelaku menyiram cairan dari jarak dekat. Korban pun sempat berteriak dan putar balik mengejar pelaku. Korban ini mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya dan kini dirawat di rumah sakit. Adik korban ini sempat mengatakan penyiraman air keras teror ke-6 sejak Juli lalu. Sebelumnya aksi teror ini menimpa mobil korban. Kasus dugaan teror penyiraman air keras ini dalam penyelidikan oleh Polsek Medan Satria. Jadi ternyata begitu diselidiki sudah ada 6 kali kasus serupa sepertinya ya. Yang kemudian sekarang sudah diselidiki pihak kepolisian. Semoga pelakunya cepat tertangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, kita beralih ke daerah lainnya. Kita ke informasi lain. Ada warga Desa Kasikan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Ini mendadak heboh di sana setelah mereka mendapatkan informasi ada penemuan mayat seorang pria
yang kondisinya hangus terbakar dan juga sudah mengalami luka sayatan di leher. Dan ia ditemukan di sebuah perkebunan kelapa sawit. Ya, diketahui korban ini bernama Heri Aprianus Saragi, berusia 30 tahun yang berprofesi sebagai guru di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Korban ini ditemukan pertama kali oleh security yang sedang berpatroli, pemirsa. Kondisi korban pada saat ditemukan pada saat itu berada di samping sepeda motornya dan di leher korban ini sempat terdapat luka robek. Korban diduga menjadi korban pembunuhan dan usai diotopsi jenazah ini kemudian dibawa oleh pihak keluarga untuk kemudian dimakamkan. Dan hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk bisa mencari pelaku. Ya, dari Pekanbaru Riau kita menuju Garut, pemirsa. Ini ada seorang oknum anggota Ormas yang terlibat keributan dengan guru ngaji di Garut, Jawa Barat yang akhirnya berhasil ditangkap. Ya, kasus ini dipicu oleh adanya ulah oknum Ormas nih, di mana mereka ini meminta akses untuk bisa berjualan di proyek pembangunan mal, tapi tidak diberi izin oleh Ketua RW setempat. Nah, Polres Garut, Jawa Barat akhirnya menangkap oknum Ormas berinisial IH yang mana memang ia terlibat keributan dengan guru ngaji di wilayah suci Kecamatan Karangpawitan di Garut. Pelaku ditahan setelah polisi menemukan ada alat bukti dan juga keterangan saksi. Nah, kasus penganiayaan terjadi pada bulan November 2023 lalu. Nah, sekelompok ormas mendatangi kediaman ketua RW setempat pada saat itu karena mereka mengakunya ini ingin memiliki akses lah bisa berjualan di dalam proyek pembangunan mal. Nah, di rumah ketua RW itulah korban guru ngaji ini terlibat perkelahian dengan tersangka. Dari Garut kita bergeser ke timur Indonesia. Ada Satreskrim Polres Mimika, pemirsa, yang menangkap ada 4 orang yang membuat warga di sana resah dengan salah seorang yang membawa airsoft gun saat berkendara di jalanan. Ya, aksi kejar-kejaran dengan petugas ini sempat mewarnai penangkapan 4 orang tersebut, pemirsa. Di mana penangkapan ini dilakukan di Jalan Cendrawasih, Timika, Papua Tengah. Penangkapan ini juga sebagai bentuk upaya aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di saat berlangsungnya penghitungan suara hasil Pilkada Serentak 2024. Kepolisian ini mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan airsoft gun secara sembarangan, apalagi untuk menakut-nakuti orang. Kini keempat orang yang ditangkap ini telah dipulangkan, namun pihak kepolisian menyita senjata jenis airsoft gun yang digunakan. Ya, airsoft gun itu memang bentuknya mirip banget memang dengan senjata asli, Vena. Jadi ini bisa jadi upaya teror juga buat keluarga jadinya ya, dianggap seperti itu. Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Ini soal aksi unjuk rasa ratusan massa dari Barisan Gerakan Akademisi Muna di depan kantor KPU Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang berlangsung ricuh. Bisa dilihat ini massa melempari polisi dengan batu, bahkan salah satu pengunjuk rasa juga sempat menabrakkan motornya ke kawat berduri. Aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Muna ini dipicu dari adanya dugaan kecurangan dalam Pilkada Serentak pada minggu lalu. Nah, massa ini menuding KPU tidak netral dan diduga berpihak kepada salah satu pasangan calon. Atas kekisruhan ini, Ketua KPU Muna mengaku sudah memberikan klarifikasi ke Bawaslu Kabupaten Muna atas tudingan yang diberikan oleh massa. Muncul tiba-tiba yang kemudian kita berhadapan. Maka dari ini saudara-saudaraku sekalian, keamanan politik yang ada di sini. Tapi ingat, tentang juga kami menuntut tentang keadilan. Ya, kini sudah saatnya kita akan memantau bagaimana pantauan arus lintas di kawasan seputaran Jakarta. Ada Bribda Eklesia akan mengabarkan dari NTMC Polri. Silakan Bribda Eklesia.
Baik, terima kasih Vena dan Alfat. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Dan untuk situasi arus lalu lintas sendiri dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Blok M maupun arah sebaliknya, pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan terjadi jalan traffic light di kawasan ini, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran. Selanjutnya dari arah Jalan Patimura maupun Gatot Subroto yang akan berbelok kanan menuju Sudirman ataupun yang akan berbelok kiri menuju Blok M juga tampak cukup ramai dan kondusif lancar. Sama halnya perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan kami himbau bahwa di mana hari ini masih diberlakukannya sistem ganjil genap hingga pukul 10 nanti, di mana kendaraan dapat melintas ialah kendaraan berplat ganjil dan kendaraan berplat genap dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 255 kasus laka lantas yang mengakibatkan 20 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat dan 294 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau untuk terus meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Vena dan juga Alfa. Silakan. Terima kasih Bribka Eklesia melaporkan langsung dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta. Ya pemirsa, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi dengan beragam kabar pilihan lainnya. Di antaranya ini mengenai antrian dari ratusan truk dengan tujuan Sumatera di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Dan ini antrian terjadi di area kantong parkir pelabuhan sebagai imbas dari cuaca ekstrim di Selat Sunda. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kami hadirkan informasi berikutnya. Ini ada antrian ratusan truk dengan tujuan Sumatera di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten yang terjadi di area kantong parkir pelabuhan sebagai imbas cuaca ekstrim di Selat Sunda. Iya, para sopir truk ini pemirsa mengaku mereka ini tertahan cukup lama untuk bisa masuk ke kapal karena memang ada imbas cuaca buruk hingga gelombang tinggi. Nah, gelombang tinggi ini pun membuat truk yang masuk ke dalam kapal ini butuh waktunya cukup lama, harus diseimbangkan dan lain sebagainya. Nah, pada Selasa lalu penutupan bahkan sempat dilakukan. Kini pelabuhan memang sudah beroperasi kembali meskipun gelombang masih terpantau tinggi, diperkirakan berada di kisaran 1,5 sampai 2,5 meter. Jadi tetap harus berhati-hati, tetap mempertimbangkan keselamatan dan juga tinggi gelombang, ini penting. Apalagi dengan cuaca yang saat ini nampaknya sedang musim hujan ya. Betul sekali, ini sudah masuk musim hujan. Nah, kondisi yang sama pemirsa juga terlihat di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Juga ada antrian juga sepertinya, dan ini imbas dari kondisi cuaca buruk yang terjadi di Selat Sunda. Tadi kita sudah lihat bagaimana situasi di Cilegon, Banten, di Pelabuhan Merak. Nah, di Bakahuni juga situasinya mirip. Karena memang gelombang tinggi di Selat Sunda ini membuat pelayaran kapal menjadi terhambat. Ada ribuan kendaraan yang mengantri lebih dari 12 jam. Bayangkan, mereka harus antri di kantong parkir dermaga. Kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa ini sempat tertahan di 7 dermaga Pelabuhan Bakahuni dengan cuaca buruk yang sudah terjadi sejak hari Minggu. Dan kondisi terparah ini terjadi pada Rabu malam sehingga pelayaran sempat dihentikan. Dan dari 28 kapal Ro-Ro di 7 dermaga ini belum sepenuhnya normal beroperasi sebab kesulitan berlayar imbas cuaca buruk. Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Ya, Prabowo menyatakan dirinya kaget karena banyak kader Muhammadiyah di Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menghadiri dan membuka sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Prabowo mengawali pidatonya dengan menyebut banyak warga Muhammadiyah yang berhasil di berbagai tempat, termasuk Presiden pertama Soekarno dan Presiden kedua Soeharto. Presiden Republik Indonesia yang pertama dan kedua juga merupakan warga Muhammadiyah. Kalau tidak salah, Presiden Soekarno pernah menjadi pengurus Muhammadiyah. Dan Ibu Fatmawati juga keluarga dari pimpinan Muhammadiyah di Bengkulu. Presiden Prabowo juga menyatakan banyak kader Muhammadiyah yang masuk dalam Kabinet Merah Putih. Pak Harto juga warga Muhammadiyah, lulusan SD dan SMP Muhammadiyah. Bahkan waktu beliau presiden, sekian kali kabinet, banyak kawan-kawan non Muhammadiyah yang mengeluh, kok Pak Harto itu kok milihnya Muhammadiyah banyak sekali. Saya juga jangan saya nanti dituduh memilih Muhammadiyah banyak sekali, tidak. Karena mungkin karena keberhasilan Muhammadiyah mendidik, membesarkan kader-kader sehingga Muhammadiyah ada di mana-mana itu. Kalau saya undang partai untuk koalisi, saya minta calon-calon terbaik mereka ajukan nama-nama. Saya nggak tanya, ini Muhammadiyah atau bukan. Ternyata sudah dilantik, ada yang bisik-bisik, itu Muhammadiyah Pak. Hari ini saya hitung, kok ini Muhammadiyahnya. Saya juga baru tahu Budiman Sujatmiko ini alumni SMA Muhammadiyah Yogyakarta. Memang Muhammadiyah ada di mana-mana ya. Ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang di tengah. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menyatakan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena kader-kader Muhammadiyah diangkat menjadi menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dani Martin, TV One mengabarkan. Iya, saya kalau lihat Pak Prabowo tuh entah kenapa ya rasa nasionalisme tuh kayak terbangun lagi gitu loh. Siap hormat begitu, Siap gimana? hormat. Kayak kita lagi mau nonton Timnas Indonesia nih, kita juga pasti akan mendukung terus. Nah, karena kita bicara masalah Timnas Indonesia, nih Timnas juga terus mematangkan persiapan menjelang ajang Asian Championship 2024. Ya, di mana salah satu latihan ini dengan menggelar uji coba kontra Bali United. Timnas Indonesia yang tengah menjalani pemusatan latihan terus mematangkan persiapannya jelang berlaga di ASEAN Championship 2024. Skuad Garuda kembali mendapatkan amunisi tambahan dengan kedatangan pemain yang berkarir di luar negeri, Marcelino Ferdinand dari Oxford United. Meski sempat dikabarkan cedera, Marcelino ikut latihan dan tampil dalam laga uji coba melawan Bali United yang dimenangkan skuad Garuda dengan skor 2-1. Tidak diperkuat skuad terbaiknya, Timnas Indonesia tidak memasang target tinggi namun mengutamakan regenerasi pemain. Sudah kita diskusikan dan selalu kita komunikasikan dengan Coach Shin. Intinya skuad yang ada saat sekarang inilah yang akan memperkuat AFF. Jadi tidak ada lagi, sementara belum ada lagi pemanggilan pemain baru. PSSI mulai 4 Desember membuka penjualan tiket untuk laga kandang Timnas Indonesia di babak penyisihan grup ASEAN Championship 2024.
tim Garuda akan menjamu Laos dan Filipina pada 12 dan 21 Desember di Stadion Manahan Solo. Dari Gianyar, Bali, Alfani Sukri, TV One mengabarkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa karena usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Salah satunya menghadirkan informasi di hujan yang mengguyur selama 2 hari di kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang mengakibatkan bencana banjir bandang. Sesaat lagi pemirsa. Pemirsa, erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur ini kembali terekam kamera pemantau yang memang sudah terpasang di sekitar desa Oro-Oro, Ombo, Pronojiwo. Ya, berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dalam 24 jam ini mengalami 11 kali erupsi dengan tinggi kolom abu antara 300 hingga 700 meter dari puncak kawah. Seismograf juga merekam jumlah gempa letusan sebanyak 75 kali, gempa guguran 3 kali, dan juga gempa hembusan 5 kali, gempa tektonik jauh sebanyak 4 kali, serta 2 kali getaran banjir lahar hujan. Petugas BPBD setempat ini juga mengimbau warga dan penambang pasir untuk waspada karena status Gunung Semeru yang berada di level 2. Warga ini dilarang beraktivitas di radius 5 km dari puncak dan sejauh 8 km di sepanjang aliran Sungai Besuk, Kobokan. Ya, kita beralih ke Majalengka pemirsa. Ini hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ini membuat sebuah bukit setinggi 5 meter longsor. Iya, bukit yang longsor ini pemirsa berlokasi di Desa Sindang Pano, Kecamatan Raja Galuh, di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ada sebuah mobil yang melintas ini tertimpa longsoran rumpun bambu. Untungnya pengendara mobil berhasil menyelamatkan diri dan warga setempat pun berhasil mengevakuasi mobil tersebut. Nah, tidak hanya itu, warga pun berusaha untuk mengevakuasi material longsor agar akses jalan atau akses jalan penghubung antar kecamatan ini bisa segera dilalui karena kita bisa lihat sempat menutup badan jalan. Sementara itu pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi di Cianjur, Jawa Barat ini menyebabkan tanah longsor, banjir, dan jalan amblas semuanya terjadi secara bersamaan. Bahkan jalan menuju ke Cianjur Selatan dari arah Cianjur Kota ini sempat tertutup. Inilah kondisi salah satu jalan provinsi yang amblas di jalan menuju Kecamatan Cijati dan Kecamatan Tanggeng, imbas hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Jalan desa dan kabupaten ini juga sempat mengalami kondisi yang sama hingga sempat menyebabkan satu mobil terperosok dan beruntung pengemudi ini selamat. Bencana lainnya seperti banjir menerjang sejumlah desa di 2 kecamatan Leles dan Agra Bintan. Tercatat di BPBD Cianjur longsor dan jalan amblas ini terjadi di 25 desa di 14 kecamatan dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam bencana alam ini. Ya, pemirsa, hujan yang mengguyur selama 2 hari di kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini mengakibatkan bencana banjir bandang terjadi. Ya, tepatnya di Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi ini sedikitnya pemirsa ada 7 kendaraan roda 4 yang terbawa arus banjir bandang. Ada 3 kendaraan roda 2 juga turut hanyut terbawa banjir ini. Sejumlah rumah warga pun terendam banjir hingga ke atap rumah. Memang beberapa hari terakhir ini kita sudah rasakan bagaimana tingginya curah hujan di beberapa daerah, termasuk di Jakarta juga sudah mulai hujan. Jadi di daerah-daerah yang rawan dengan bencana-bencana seperti ini tetap harus waspada. Karena bisa terjadi sewaktu-waktu karena banjir bandang tiba-tiba terjadinya. Ya, sementara itu pemirsa, jembatan penghubung 4 desa di Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi juga terputus akibat meluapnya Sungai Cimandiri. Akibatnya pemirsa, ada 4 desa yang terisolir.
Ya, jembatan Lewi Lalai yang berada di Desa Sirnajaya, Kecamatan Warung Kiara ini terputus akibat luapan Sungai Cimandiri. Sementara ada jembatan yang hanya bisa dilalui oleh sepeda motor pun ini juga sempat terbawa oleh arus sungai yang meluap. Hujan dengan intensitas tinggi selama 3 hari ini mengakibatkan bencana hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Sukabumi sehingga merobohkan jembatan sebagai akses satu-satunya dari 4 desa di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Sukabumi ini juga sempat kesulitan untuk mendata jumlah yang terdampak akibat banjir luapan Sungai Cimandiri ini. Ya, dan untuk mengupdate informasi terbaru, suasana terbaru langsung dari Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa kami ajak Anda bergabung bersama Bapak Ridwan Agus Mulyawan selaku Camat Sagaraten. Selamat pagi, Pak Ridwan. Selamat pagi, Ibu dan Bapak. Pak Ridwan, kami ingin tahu kondisi terbaru saat ini di sana seperti apa, Pak Ridwan? Kondisi hari ini, alhamdulillah cerah. Dari jam 2 malam sampai hari ini tidak ada hujan. Dan akibat luapan sungai di Cikaso ini terdapat 2 desa kami yang terdampak, satu di Katarangka di Kampung Cileti, yang kedua di Desa Duduhur di Kampung Parungkea. Kondisi hari ini, saat ini di Kampung Cileti sudah surut, sudah mulai bisa dilintasi dan sudah akan lebih ke evakuasi emergency swing. Dan kita akan menembus ke desa ke Duduhur. Dan alhamdulillah sudah banyak potensi-potensi atau relawan-relawan kepolisian yang berdatangan. Kita akan coba dorong ke sana untuk mengasesmen dan memenuhi berbagai kebutuhan para warga yang terdampak. Sejauh ini terdata apakah ada korban, Pak, dari banjir bandang yang kita lihat videonya viral seperti ini cukup dahsyat begitu. Kita harapkan sih tidak ada korban, tapi bagaimana dengan data yang diperoleh? Oke. Sebenarnya yang cukup viral itu kendaraan yang terbawa arus di Kampung Parungkea di Desa Cirugur itu merupakan suatu kendaraan yang diamankan posisinya ke tempat yang lebih atas, Pak. Jadi tidak ada dalam proses berjalan, tidak ada penumpangnya, tidak ada drivernya. Jadi lebih ke mereka terparkir di daerah aman pada saat air meluap, nah itu baru terbawa. Jadi secara gamblang tidak ada korban jiwa dan alhamdulillah pun tidak ada korban luka sedikitpun di warga yang terdampak. Oke, Pak Ridwan, apakah masih ada begitu warga yang memilih untuk menetap di kediamannya masing-masing atau memang semuanya sudah diarahkan untuk berada di posko pengungsian atau tempat yang lebih tinggi agar aman begitu, Pak, beberapa hari ke depan? Oke, untuk saat ini dari kemarin kami tidak membuat posko pengungsian dengan berbagai pertimbangan, tapi kami lebih mendorong dan mengajak para warga, menarik warga yang terdampak yang beririsan langsung dalam zona merah untuk menggeser ke zona yang lebih aman, ke rumah-rumah tetangga, ke rumah-rumah saudara yang lebih aman. Dan alhamdulillah sampai hari ini atau saat ini tidak ada warga yang berada di zona merah tersebut atau yang terendam. Sejauh ini, Pak, apa saja kemudian fasilitas umum yang terdampak? Kalau kita lihat ada jembatan yang kemudian sempat tersapu nih, sudah tersapu beberapa jembatan. Selain itu, apakah ada fasilitas umum lainnya yang juga ikut terdampak akibat banjir bandang ini? Dapat beberapa hal, Pak. Selain jembatan juga, Pak. Pada prinsipnya juga daerah kami ini kayak semacam terisolir, Pak. Karena di beberapa perbatasan kecamatan kami pun sama terjadi bencana di Surabaya, di Nyalindung, di Dolong dan sebagainya, Pak. Akhirnya juga berbagai suplai bantuan juga sedikit tersendat. Kalau selain itu tidak ada yang berdampak signifikan. Baik, Pak Ridwan. Pak Ridwan, berdasarkan data yang mungkin yang Anda miliki, ada berapa kemudian daerah yang terisolir begitu, Pak? Kalau misalkan akibat dari luapan sungai Cikaso ini, untuk wilayah Sagaran itu tidak ada wilayah yang terisolir, Bu. Karena masih bisa kita jangkau. Tetapi
Kemarin Baik. kita tidak paksakan tembus ke Parung PA, tembus ke Dusun Gumur, karena luapan air meninggi, kita tidak mempunyai tanah pasaran yang cukup memadai, dan kita tidak memaksakan diri. Akhirnya kita hentikan dulu sejenak. Begitu, Bu. Baik. Terima kasih Pak Ridwan Agus selaku camat dari Segaranten di Sukabumi, Jawa Barat. Kita harapkan cuacanya tetap cerah sehingga proses perbaikan bisa terus berjalan dan juga proses evakuasi juga bisa terus terpantau. Terima kasih Pak Camat. Selamat pagi. Ya, kami harus jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda membahas yang sudah sempat disinggung oleh Alfat yang viral di media sosial, rekaman video Miftah Maulana atau yang lebih akrab disapa Gus Miftah ini yang sempat berkata tidak pantas kepada seorang penjual es teh yang beredar luas di media sosial. Sesaat lagi pemirsa. Beredar luas dan viral di media sosial, pendakwah sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Miftah Maulana Habibur Rahman, atau yang lebih akrab dengan panggilan Gus Miftah, berkata tidak pantas mengolok seorang penjual es teh. Hal ini terjadi saat acara sholawatan di Kota Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Dalam rekaman video, tampak Gus Miftah mengolok-olok dengan kata yang tidak pantas dan berlebihan kepada seorang penjual minuman di acara tersebut. Apa nih? Bosokan nih? Borokan ki apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Sontak hal tersebut memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Warganet pun beramai-ramai mengkritik keras ucapan Gus Miftah. Usai video mengolok penjual es teh viral dan menuai sejumlah kecaman dari berbagai pihak, Gus Miftah pun telah meminta maaf dan mengakui kehilafannya. Dirinya mengakui bahwa ucapannya tidak pantas dan berlebihan, khususnya saat menegur di tengah kerumunan jamaah. Dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu, atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Pernyataan maaf Gus Miftah sekaligus menjadi respon dirinya terhadap kritik masyarakat yang menilai tindakannya tidak mencerminkan sikap seorang pendakwah sekaligus utusan khusus Presiden. Tidak hanya itu, Gus Miftah juga telah mendatangi dan meminta maaf langsung pada Sun Haji, penjual es teh di kediamannya di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tim TV One mengabarkan. Ya, pernyataan Gus Miftah yang dinilai publik sudah menyinggung Pak Sun Haji, yaitu adalah pedagang es teh yang menjajakan jualannya saat ceramah sang utusan khusus Presiden tersebut di Kabupaten Magelang, ini menuai beragam kecaman dari masyarakat. Hal ini tak lepas dari pengamatan Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menegur pejabat di kabinetnya ini melalui Sekretaris Kabinet Mayor Teddy. Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini, dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun. Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan,
semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, ya mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Dan kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini. Bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Ya, setelah melontarkan pernyataan tidak pantas kepada pedagang es teh ini kemudian viral di media sosial, bahkan di media sosial yang menarik kalau saya lihat ya. Ini ramai hashtag copot Gus Miftah begitu dari jabatannya sebagai sang utusan presiden. Nah, tapi Presiden Republik Indonesia juga sudah bersuara, Alfat, sudah memberikan teguran kepada sang utusan khusus Gus Miftah. Nah, Gus itu Miftah yang juga sudah minta maaf. Sudah minta maaf juga, tapi apakah memang akan berdampak begitu walaupun sudah minta maaf? Kita akan bahas pagi hari ini bersama dengan narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Mbak Prita Laura, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, sehat? Alfa, sehat. Pagi, terima kasih. Selamat pagi, Baik, di sebelah Mbak Prita Laura kami hadirkan juga ada Mas Rizal Nova Mujahid, analis senior Drone Emprit. Selamat pagi, Mas Nova. Nah, ini Drone Emprit ini untuk menganalisa yang tadi sudah saya singgung nih soal hasil tangkapan di media sosial. Apakah memang seramai itu hashtag copot Gus Miftah? Percakapan di dunia maya. Selain dua narasumber ini, kami juga sudah hadirkan narasumber kita melalui sambungan virtual. Sudah ada Pak Amir Syah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Amir Syah. Pagi dari Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang. Saya menyampaikan selamat pagi kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, semangat sekali ya, karena MUI juga ikut bersuara akibat viralnya kasus ini. Nah, saya mau pertama mungkin membuka ke Mbak Prita Laura ya, selalu juru bicara komunikasi kepresidenan. Pak Presiden ini sudah memberikan teguran begitu kepada Gus Miftah. Teguran apa sih yang disampaikan langsung begitu kepada Gus Miftah? Silakan, Mbak. Baik, kami dari pemerintah sangat menyayangkan apa yang terjadi. Saya akan gunakan diksinya dari TV One, ceramah tak ramah dari Gus Miftah. Sangat menyayangkan itu terjadi. Dan kami di sini bukan untuk membela Gus Miftah, tapi kami untuk menyampaikan bagaimana mekanisme pengawasan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo. Pada saat hal itu terjadi, kemudian Presiden langsung menegur melalui mekanisme Sekretaris Kabinet yang disampaikan langsung kepada Bapak Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden. Dan langsung kemudian kita melihat dilakukan permintaan maaf. Sebenarnya bagaimana sebenarnya Presiden Prabowo sangat mengutamakan komunikasi yang ramah, komunikasi yang dekat dengan masyarakat, komunikasi yang membangun kepercayaan publik. Caranya dengan bagaimana kami di PCO atau Presiden Communication Office atau Kantor Komunikasi Kepresidenan, kami punya mekanisme pengawasan, monitoring dan evaluasi komunikasi pemerintah. Jadi kami melakukan hal tersebut. Nah, di sini juga ada Mas dari Drone Emprit. Kami juga punya berbagai tools untuk mengawasi bagaimana dan monitoring evaluasi bagaimana dampaknya dari komunikasi-komunikasi yang dilakukan. Jadi ini adalah sebuah keseriusan dari pemerintah Prabowo untuk benar-benar menjaga ruang publik yang tidak gaduh, ruang publik komunikasi pejabat publik yang merupakan pelayan publik agar benar-benar berkomunikasi sebagai seorang pelayan publik. Tapi bentuk pengawasannya itu seperti apa sebenarnya? Kalau kita tahu kan ini kejadiannya itu tanggal 20 November dan baru minta maaf 4 Desember setelah ditegur oleh Seskap. Artinya ada jeda waktu yang cukup panjang yang bisa dibilang tidak terawasi dong kalau begitu. Kecolongan nggak di sini? Bisa dibilang begitu nggak?
Kami melakukan tentunya melalui berbagai tools ruang publik ya. Jadi kemudian di sana kita melihat bagaimana di media, juga kemudian sosial media itu menjadi satu tools untuk mengetahui dampaknya seperti apa. Ya. Kami tidak bisa berada di semua tempat begitu ya. Misalnya kemudian ada rekan-rekan yang kemudian beberapa kali menyampaikan, wah ini perlu diperhatikan ini, komunikasi ini. Dari informasi awal tersebut kita akan melakukan monitoring dan evaluasi. Artinya adalah sebenarnya secepat-cepat mungkin kita bergerak, kita akan bergerak gitu, untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh netizen untuk kemudian menyampaikan protes, menyampaikan kritik begitu ya di sosial media, ini menjadi satu alat sebenarnya untuk kami juga membantu monitoring dan evaluasi komunikasi pemerintah. Oke, monitoring dan evaluasi. Tapi saya ingin mengetahui lebih dalam begitu, apa yang disampaikan teguran secara spesifik kepada Gus Miftah begitu, mungkin dari PCO dapat informasi lah, atau ada nggak mungkin yang harus dilakukan begitu dari teguran selain disampaikan kepada Gus Miftah spesifiknya, Mbak? Kami tidak bisa menyampaikan hal tersebut karena itu dilakukan oleh Bapak Setkap kepada Bapak Gus Miftah yang kami tahu bahwa mekanisme tersebut sudah dilakukan. Private tuh ya berarti ya? Sudah dilakukan. Oke, tadi Mbak Prita juga sudah singgung soal netizen. Nah, bicara masalah netizen, percakapan dunia mayanya kita tahulah sekarang semua hampir bikin statusnya kayak begitu semua nih. Menyinggung soal Gus Miftah. Yang bersangkutan sudah minta maaf sebenarnya. Setelah permintaan maaf itu dilakukan oleh Gus Miftah, Mas Nova, apakah narasi di dunia maya ini berubah? Sudah mulai melunak atau bagaimana? Sampai pagi ini masih belum berubah tuh ya kayaknya. Masih sentimen negatif ya? Masih negatif ya. Kalau kita lihat dalam, memang kejadian tanggal 20, tetapi baru ramainya itu kan sebenarnya baru 2 hari kemarin itu ya. Cuma 2 hari saja. Dan dalam waktu 2 hari itu kita melihat ada banyak sekali tagar-tagar yang terkait dengan Pak Miftah, dengan Gus Miftah. Di antaranya? Di antaranya, goblok. Itu nomor 2 itu paling tinggi. Gitu ya. Lalu tentu saja ada permintaan untuk copot, lalu ada Miftah sendiri, lalu ada ST dan sebagainya. Berbagai macam tagar ini berkembang tidak hanya di media sosial, satu media sosial, tapi menyebar di hampir semua kanal media sosial. Lalu kalau kita lihat misalkan berapa banyak sih perbincangannya, dalam 2 hari saja itu lebih dari 3 miliar engagement yang diraih oleh publik terkait Gus Miftah ini. Itu angka yang normal tidak? Itu tidak normal sama sekali itu. Ini udah top viral ya begitu ya? Udah viral banget itu. Dan kalau dilihat lagi memang yang paling tinggi penyumbang terbesarnya adalah Twitter ya. Lalu setelah itu di engagement tertinggi setelahnya adalah TikTok. TikTok itu ada lebih dari 470-an juta engagement hanya dalam waktu beberapa jam saja itu. Lalu kalau kita lihat memang setelah kemarin itu Pak Miftah meminta maaf kepada publik, tapi setelah itu kita lihat gimana sih sebenarnya respon publik kepada dia. Ada banyak sekali yang mengapresiasi karena kecepatannya untuk meminta maaf. 18% sentimen positif di sini adalah disumbang dari permintaan maaf Gus Miftah tersebut. Permintaan maaf juga tidak 18% pernyataan negatif juga tidak hanya dari pernyataan Gus Miftah minta maaf, tapi ada juga dari kantor komunikasi presiden yang juga memberikan klarifikasi. Lalu ada juga klarifikasi dari Gus Yusuf kalau nggak salah yang juga memberikan klarifikasi. Itu ada beberapa penyumbang sentimen positifnya. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Gus Miftah dan bagaimana publik menerimanya, kayaknya masih negatif tuh. Cara Gus Miftah meminta maaf dinilai masih kurang kurang tulus seperti itu. Lalu ketika Gus Miftah juga berbicara dengan cara merangkul. Oke, merangkul itu juga viral. Itu juga ya, itu juga dinilai merangkul apa meeting ini? Itu kan yang banyak dibahas juga. Ini posisi kan berbeda tuh ya. Yang satu orang kecil sekali, yang satu orang yang levelnya nasional kayak gitu. Di situ ada relasi kuasa dan orang kecil pasti tidak akan bisa melawan kuasa tersebut. Oke, tadi disinggung soal ada sentimen-sentimen positif begitu yang muncul, salah satunya dari
PCO begitu, dan salah satunya ada dari Gus Ipul juga ya, dan berbagai macam sentimen positif, termasuk juga Majelis Ulama Indonesia pemirsa yang juga ikut angkat bicara mengenai pernyataan yang tak pantas yang disampaikan oleh Gus Miftah. Saya mau langsung ke Pak Amir Syah. Pak Amir Syah, Majelis Ulama Indonesia menyikapi pernyataan yang rasanya tidak pantas begitu yang disampaikan oleh utusan Presiden begitu kepada pedagang es teh. Ini seperti apa MUI melihat? Yang juga seorang penceramah sebenarnya. Ya baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya manusia itu, kata seorang ahli hikmah Abu Hasan al-Harawi dalam kitab Mirqat al-Mafatih, mengatakan bahwa al-insan mahallu khoto', ya. Manusia itu tempat yang salah. Artinya begini, bahwa manusia terus menyadari bahwa ketika kehati-hatian itu luput dari diri manusia, ketika kewaspadaan luput dari diri manusia, maka manusia itu akan berada pada sifat yang hilaf, salah, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sifat manusia yang khilaf, suka salah, dan seterusnya, ini merupakan peringatan ya, para ahli, para ulama, dan ajaran apapun mengajarkan kepada kita harus ekstra hati-hati ketika kita mengeluarkan lisan kita. Karena ada ungkapan juga, sebuah pepatah mengatakan bahwa mulutmu adalah harimau. Jadi itu artinya begitu tajamnya ya ungkapan atau pernyataan kita. Karena itu Gus Miftah yang telah mengeluarkan kata-kata yang sedemikian, kita amat sangat menyayangkan ya, sekaligus prihatin. Kenapa? Karena beliau ini seperti kita ketahui memiliki jabatan publik yang amat sangat berat sekali. Itu pertama. Yang kedua, Indonesia ini dikenal dengan negara yang sangat toleran, negara yang suka menjalin kerukunan. Majelis Ulama Indonesia seringkali mendengungkan bahwa ada trilogi ukhuwah kita, trilogi sesama umat beragama, ukhuwah Islamiyah, sesama internal. Kemudian trilogi dalam kedua adalah sesama insan, yaitu persahabatan sesama manusia. Yang ketiga tentu kebangsaan, yang disebut dengan ukhuwah wataniyah. Nah, tiga aspek ini betul-betul harus menjadi mindset kita. Agar apa? Agar kita mampu menyampaikan sesuatu yang produktif, tidak kontraproduktif. Nah, karena itu apa yang disampaikan Gus Miftah ketika beliau sudah menyadari kesalahan dan beliau minta maaf, maka bagi kita semua berpandangan bahwa minta maaf itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang terhormat. Gitu. Itu apa? Untuk memperbaiki. Ya, tadi Mbak Lora dari Kepresidenan sudah mengatakan bahwa permintaan maaf yang disampaikan oleh Gus Miftah, begitu juga pembicara sebelumnya, ini bagian dari mungkin ya upaya kita untuk melakukan semacam kontrol ya, agar ke depan para pejabat publik kita, termasuk saya ya, dari Majelis Ulama Indonesia, yang harus ekstra hati-hati ketika menyampaikan sesuatu. Nah, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa ya, yaitu bagaimana kita bisa bermuamalah di media sosial, termasuk media publik semacam ini. Di antaranya menghindari berita hoaks, berita fitnah. Intinya harus kita lakukan check and recheck, ya, baik oleh subjek yang menyampaikan berita maupun oleh pihak yang memaknai berita tersebut. Begitu, Mbak. Baik,
Tadi permintaan maaf dari Gus Miftah disebut MUI patut diapresiasi, begitu juga respon cepat dari PCO yang merespon mengenai hal ini. Tapi apakah permintaan maaf itu sudah cukup? Karena tekanan dari netizen masih ada tekanan lainnya begitu yang muncul sejauh ini untuk mencopot jabatan dari Gus Miftah. Nah, apakah itu akan dilakukan? Usai jeda kita akan bahas di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, tekanan publik begitu menguat untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus kepresidenan. Saya belum ke Mbak Prita, saya mau ke Mas Nova nih. Seberapa banyak sih tekanan itu muncul sejak adanya viral videonya Gus Miftah ini? Ribuan nih pastinya. Ribuan. Ada ini nggak? Ada key opinion leadernya banyak nggak? Public figure yang kemudian berucap ke sana? Banyak sekali ya, tapi saya nggak akan sebutnya karena kayaknya agak sensitif tuh kalau ngomongin tentang copot-mencopot, nggak enak saya. Tapi tekanan untuk mencopot ini juga dampaknya ke banyak hal ya, bukan cuma ke Gus Miftahnya, tapi juga ke kabinetnya Pak Prabowo. Karena setidaknya sudah ada beberapa yang berbicara tentang Gus Miftah kan ke kantor komunikasi presiden. Jadi orang melihatnya kok ini membuat pemerintah mengurusi hal-hal yang remeh-temeh seperti ini. Baru 1 bulan sudah ada beberapa kayak kalau mungkin bisa dikatakan krisis komunikasi itu. Ada sebelumnya ada Mendes kalau nggak salah, lalu sekarang Pak Miftah. Pernah juga ramai tentang goodie bag yang ada gambar wakil presidennya. Ya. Seperti itu ya. Lalu juga beberapa lagi yang juga berdampak pada kepresiden itu penilaian publik kalau bahasanya tidak beradab nih. Tidak beradabnya Gus Miftah itu karena di atasnya atau yang tidak ada contoh yang bisa dirujuk oleh Gus Miftah kayak gitu di pemerintahan gitu ya. Jadi itu saya kira itu sangat berbahaya tuh. Karena Pak Prabowo orang yang sangat sopan saya tahu. Dan pidatonya juga kan sangat bagus ya. Kemudian dibandingkan juga kan dengan pidato Gus Miftah. Pak Prabowo bilang menghormati orang yang mencari nafkah, orang kecil dan sebagainya. Gus Miftah justru sebaliknya. Perbandingan itu kemudian keluar. Dan tidak hanya dengan Pak Prabowo, kemudian juga dibandingkan dengan Gibran. Yang juga malah memborong ST. Lalu dibandingkan juga dari sisi keilmuan ada dibandingkan dengan UAS, ada dengan Gus Baha. Lalu juga kalau di panggung, aksi-aksi panggung dibandingkan juga dengan salah satu penyanyi itu, Niken Salindri. Nah, jadi dari sisi komunikasi itu permasalahannya, dari sisi reputasi kepada pemerintahan saya kira banyak sekali dampaknya. Netizen bicaranya kan keras ya kalau netizen itu. Kita nggak tahu mereka ngomongnya kayak gimana. Tapi kalau kita lihat klasternya, saya tidak ngomongin orangnya, kita lihat klasternya itu menyebar. Tidak hanya klaster yang memang kritis kepada pemerintah, tapi juga klaster orang-orang yang dukung biasa, orang-orang biasa, orang di TikTok itu kalau dilihat, emang orang-orang biasa yang ngomongin tentang yang protes pada Gus Miftah. Oke, baik, Mbak Lulu mungkin langsung ditanggapi. Ini dikatakan berdampak begitu kepada kabinet dan juga salah satunya yang menjadi sorotan adanya krisis komunikasi. Seperti apa? Itu sebabnya kami hadir. Jadi memang pemerintah ini baru 1 bulan, tadi disampaikan ada beberapa dinamika dalam komunikasi dan yang itu merupakan bagian yang kita sedang bangun sistemnya. Sistemnya sudah ada, dasar hukumnya sudah ada, dilakukan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan untuk tadi kami sampaikan monitoring evaluasi komunikasi pemerintah. Jadi kami berupaya untuk bahkan sebelum hal-hal yang sensitif disampaikan kepada publik, kami berusaha menjaganya terlebih dahulu agar jangan seperti ini, jangan seperti pemadam kebakaran, ada kebakaran kemudian dipadamkan, tapi dari awal dikelola sedemikian rupa. Tujuannya adalah tujuannya adalah membangun komunikasi yang dekat kepada rakyat, membangun kepercayaan publik. Karena tadi apa yang disampaikan, sikap Pak Prabowo ini jelas sekali sebenarnya. Kami ini berjuang dikatakan berkali-kali kita bekerja untuk rakyat kecil, seperti itu. Kita bekerja untuk rakyat. Sikap Pak Prabowo tadi disampaikan bahwa menghormati mereka yang bekerja keras, membanting tulang secara halal untuk menghidupi keluarganya. Termasuk dengan para pedagang. Termasuk pedagang teh, termasuk kemudian juga kita semua yang bekerja keras untuk itu. Nah, tadi cermati tadi bagaimana dinamika di sosial media. Sebenarnya
apa yang terjadi di sosial media membantu sebenarnya pemerintah untuk mengawasi itu sendiri. Seperti tadi dikatakan, bisa jadi kami tidak tahu. Kantor komunikasi kepresidenan tidak bisa berada di semua tempat pada waktu yang sama. Mata-mata dari para netizen, mata-mata dari rakyat inilah yang membantu mengawasi komunikasi pemerintah. Jadi memang hal ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik agar program-program pemerintah bisa sepenuh-penuhnya berjalan untuk masyarakat. Oke, tadi kan PCO tadi dikatakan punya fungsi sekarang untuk mengawasi dan mengevaluasi. Tapi punya wewenang untuk memberikan sanksi juga nggak? Tidak. Memberikan sanksi tetap Presiden. Presiden yang memberikan sanksi. Jadi kita menunggu nanti. Apakah nanti akan ada sanksi Presiden? Sejauh ini Presiden sudah memberikan teguran. Dan baru 1 bulan Kabinet bekerja dan diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaannya. Baik. Terakhir mungkin dari Pak Amir Shah, kita lihat ini mungkin apa ya wejangannya lah untuk para penceramah di luar sana agar kemudian hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Pak Amir Shah, silakan. Ya baik, ini pertama pembelajaran yang berharga bagi siapapun ya, tanpa kecuali. Kenapa? Karena seperti saya katakan di awal tadi bahwa setiap manusia itu ada peluang-peluang untuk berbuat salah dan ada peluang berbuat yang benar. Nah, pilihan-pilihan kita adalah bagaimana kita lebih produktif ya, berbuat, berkata, berperilaku yang tentu lebih benar supaya apa? Supaya dapat mewujudkan kemaslahatan. Nah, kemaslahatan yang dimaksud di sini sebenarnya adalah kemaslahatan umat dan bangsa. Nah, tadi seperti kata Mbak Laura, kabinet ini baru 1 bulan bekerja. Nah, kami sebagai mitra pemerintah yang sering kami sebut dengan Sodikul Hukumah, ya ingin bekerja bersama-sama pemerintah supaya apa? Supaya publik, ruang-ruang publik ini bisa kita manage sedemikian, terutama komunikasi kita format sedemikian supaya lebih mendatangkan maslahat. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan Pak MUI itu ingin bagaimana bermuamalah di media sosial, masuk lewat media komunikasi semacam ini, termasuk bagaimana strategi kita berkomunikasi. Kan sebenarnya intinya setiap kali kita menampilkan sesuatu, kita pastikan ada 3 hal. Pertama, penguatan literasi, kedua tentu sosialisasi, dan ketiga edukasi terhadap apa saja. Apakah kita sebagai guru, dosen, mubalik, apalagi pejabat publik yang kanan kiri muka belakang atas bawah ada mata dan telinga yang terus melihat, ya. Karena itu permintaan maaf Gus Miftah adalah sebuah satu perbuatan yang mulia. Soal bagaimana tadi pertanyaannya oleh teman-teman di media itu kita terangkan sebelumnya bagaimana monitoringnya, bagaimana evaluasinya, dan bagaimana sanksinya. Itu saya kira sudah ada mekanisme yang dibuat oleh kepolisian. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Amir Shah atas waktunya di Pakar Indonesia Pagi, Mbak Lulu dan juga Mas Nova. Terima kasih. Mungkin kita lihat ya langkah kedepannya apa yang akan diambil mungkin oleh Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Sebelum tutup segmen silakan diminum, ini ada teh manis nggak? Teh manis ya. Kami jeda dulu nanti ya. Kita akan kembali lagi dengan pembahasan lainnya. Tetap bersama kami di sini di Kabar Indonesia Pagi. Silakan diminum. Dinamika politik Pilkada Jakarta sepertinya akan semakin memanas dengan berbagai hasil sementara yang menggambarkan persaingan ketat. Saling klaim hasil penghitungan suara dilakukan 2 kubu peserta Pilkada Jakarta 2024. Di Jakarta ketegangan muncul terkait kemungkinan Pilkada berlangsung 1 atau 2 putaran. Tim pemenangan pasangan Pramono Rano Karno optimis jika Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 putaran. Sementara tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono menyatakan jika Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran sehingga akan digelar pemungutan suara ulang. Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta sendiri belum mengumumkan secara resmi apakah Pilkada Jakarta berlangsung 1 atau 2 putaran. Masih banyak potensi yang terjadi hingga pengumuman resmi hasil KPU pada pertengahan Desember nanti. Jika memang benar putaran kedua terjadi, maka pertarungan antara paslon Cagup dan Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dengan paslon Cagup dan Cawagup nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno bakal berlangsung ketat.
Siapakah di antara mereka yang akan unggul di Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Di tengah rekapitulasi suara Pilkada Jakarta, muncul kemudian tudingan adanya kecurangan pilkada di sejumlah wilayah, terutama di Jakarta Timur kabarnya. Ini disebutkan oleh Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Gerindra begitu ya, menyebutkan bahwa ada kecurangan-kecurangan nih di beberapa TPS di Jakarta Timur, patut diselenggarakan pemilihan suara ulang atau PSU. Nah, sudah sejauh mana itu berlangsung, lalu kemudian apa kemudian dampaknya ke depannya? Apakah bisa menjadi 2 putaran? Kita akan bahas itu pada pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Mbak Titi Anggraini selaku dosen hukum tata negara UI dan juga anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi Mbak Titi. Lalu ada Mas Billy Mambrasar selaku juru bicara RK Susono. Selamat pagi Mas Billy. Selamat pagi. Sehat Mas Billy. Sehat. Dan paling ujung, ada yang paling ganteng. Ada Bang Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi Bang Hensat. Selamat pagi. Nggak pakai teh. Hensa ya? Hensa ya. Tapi nggak boleh sebar hoax pagi-pagi paling ganteng kan. Itu pelanggaran ya. Pelanggaran itu. Mbak Titi yang bilang ya, bukan saya. Enggak, saya juga nggak nyangka itu dibahas. Baik, saya ingin ke Mas Billy dulu kalau gitu Mas Billy. Ini kan ada desakan untuk digelar pemilihan suara ulang. Sudah sejauh mana? Masih berupa pengajuan? Artinya sudah sejauh mana daerah-daerah yang disinyalir ada tindakan kecurangan di situ? Ya, jadi tim hukum kami telah mengumpulkan barang bukti yang cukup kuat ya. Pertama adalah terkait satu TPS ya, TPS Pinang Ranti, di mana memang secara sengaja dicoblos surat suara untuk kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 3. Dan ada buktinya itu? Iya, ada buktinya. Kemudian dan akhirnya ada pemecatan KPPS ya di TPS tersebut, ya sudah terjadi, dan masih ada barang bukti yang lebih lengkap lagi dari TPS-TPS yang lain, nanti disampaikan oleh tim hukum segera mungkin. Kemudian ada juga bukti yang kuat bagaimana masyarakat tidak menerima form C6 ya, karena memang ada perubahan di mana yang sebelumnya dibagikan oleh RT RW yang lebih mengetahui warganya, saat ini dikelola oleh KPPS yang mungkin nggak paham, bahkan ada yang meninggal dapat surat undangan, dapat form gitu. Jadi jadi pertanyaan juga untuk warga, kok ini udah meninggal masih dapat surat suara gitu, surat undangan. Sehingga ini juga menjadi pertanyaan, menjawab pertanyaan mendasar, kenapa sih akhirnya legitimasi politik menurut kami untuk Pilkada Jakarta kali ini sangat rendah karena 2 faktor. Faktor pertama tadi penyelenggaraan yang tidak profesional, yang udah meninggal dapat undangan, yang datang juga suaranya dicoblos untuk kandidat tertentu. Tapi yang kedua juga adalah bahwa tingginya golput yang kita lihat angka 53%, 53% untuk tahun 57% untuk tahun ini jauh di bawah angka provinsi lain. Terendah. Ya, terendah dan terendah sepanjang sejarah Pilkada Jakarta 2017 juga jauh sekali. Jadi sudah sedikit yang milih pun, yang tidak milih pun haknya terambil karena disalahgunakan untuk memilih kandidat tertentu, dan bahkan yang meninggal yang udah nggak ada pun dapat surat suara. Jadi itu kan ini tadi betul-betul contoh di 2 TPS saja. Apakah jumlahnya memang sebanyak yang diperkirakan atau hanya 2 itu? Lebih dari 2 TPS Mas. Tapi nanti untuk resminya akan disampaikan oleh tim hukum kami. Baik. Ya. Bukti-bukti tadi, dugaan kecurangan tadi dan lain sebagainya yang sudah dikumpulkan oleh tim Ridho ini mengindikasi tim Ridho untuk kemudian meminta adanya PSU begitu? Betul, karena kalau kita mengacu kepada DKPP nomor 2 tahun 2017, ya pasal 15 kita melihat tentang, nanti mungkin Mbak Titi bisa juga memberikan komentar terkait tentang profesionalitas dalam pelaksanaan undang-undang. Kita bicara 2 hal. Pertama adalah profesionalitas dalam penyelenggaraan pilkada. Yang kedua adalah legitimasi politik. Kan mazhabnya pemimpin itu dipilih oleh mayoritas warga yang mempercayakan bahwa pemimpin itu akan membuat keputusan politik dan membuat kebijakan yang terbaik buat warga masyarakat. Tetapi kalau legitimasi politiknya rendah, dan legitimasi itu kan karena 2 hal. Pertama, golput udah tinggi. Yang kedua adalah surat suara yang milih sedikit pun itu dipakai untuk nyoblos kandidat lain yang disengaja diarahkan ke sana. Jadi ini legitimasi politik dari yang terpilih kalau ini dibiarkan seperti ini itu sangat rendah. Kita harus kembali kepada idealnya dari proses politik yang sebenarnya sesuai dengan prinsip demokrasi. Mbak Titi, kalau bicara masalah legitimasi pilkada, hasil pemilu begitu, apakah memang berkaitan dengan jumlah partisipan pemilih? Ya. Bisa dikaitkan ke situ atau bagaimana? Iya, keabsahan atau legitimasi hukum dari pilkada tidak bergantung pada angka pengguna hak pilih atau voter turnout atau partisipasi ya kalau di kita.
Jadi memang berapapun angka pengguna hak pilih itu bisa membuat calon terpilih absah menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang bermasalah bisa jadi legitimasi politiknya. Tapi kan itu persoalan yang tidak berdampak secara hukum. Nah, terkait dengan tadi pemungutan suara, apakah bisa dilakukan pemungutan suara ulang? Ya bisa, tetapi ada prasyaratnya. Misalnya kalau terjadi bencana alam, lalu ada rekomendasi dari Bawaslu, termasuk juga kalau di situasi di TPS, misalnya ada pemilih lebih dari satu menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Lalu kemudian KPPS menandai surat suara, pembukaan kotak suara tidak dilakukan sesuai prosedur, kemudian ada yang merusak surat suara. Makanya contohnya yang di Pinang Ranti tadi ya, ada satu KPPS mencoblos sampai 19 surat suara, itu sama dengan membuat surat suara menjadi tidak berharga kan. Jadi ada kondisi-kondisi spesifik yang harus dibuktikan. Tapi paling dasar adalah tidak bisa kejadian di satu TPS berdampak pada TPS-TPS yang lain. Termasuk tadi soal pemberitahuan memilih, itu disebut dengan formulir C6 pemberitahuan KWK. Memang lebih populer di masyarakat disebut formulir C6. Apakah itu bisa membuat dilakukan pemungutan suara ulang? By law atau berdasar aturan Undang-Undang Pilkada dan juga Peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 itu tidak bisa menjadi dasar dilakukan pemungutan suara ulang. Kecuali nanti nih di Mahkamah Konstitusi dibuktikan ada upaya terstruktur, sistematis dan masif membuat pemilih tidak datang ke TPS dengan tidak membagikan, dan itu kemudian mempengaruhi pemilih dan bisa diukur secara konkret. Memang pemilih tidak datang karena misalnya tidak memperoleh surat pemberitahuan atau formulir pemberitahuan, lalu Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Tapi sekali lagi, formulir pemberitahuan bukan syarat untuk menggunakan hak pilih. Syarat untuk menggunakan hak pilih adalah pertama, terdaftar di DPT, dan yang kedua, divalidasi dengan KTP elektronik. Bagaimana bagi yang belum terdaftar di DPT tapi punya KTP elektronik? Tetap bisa, tapi mencoblosnya antara jam 12 sampai jam 13.00 waktu setempat. Jadi posisi pemberitahuan ini atau undangan atau C6 ini adalah sebenarnya untuk mengingatkan. Makanya dia didistribusikan sebelum hari H. Nanti 27 November mulai jam 7 kita ada pemungutan suara. Apakah kalau dia tidak dapat? Tidak apa-apa. Asalkan dia namanya ada di DPT. Bahkan kita bisa memprint tanda terdaftar di yang namanya cek dptonline.kpu.go.id untuk datang ke TPS. Tapi apakah kemudian misalnya bisa dibuktikan nih secara nyata bahwa itu secara sengaja didesain dan lain sebagainya yang membuat akhirnya pemilih dihalang-halangi untuk pergi ke TPS karena dinarasikan tidak ada formulir pemberitahuan, tidak bisa menggunakan hak pilih. Apakah itu bisa berdampak? Bisa. Tapi itu tidak pada ranah Bawaslu, karena memang di ranah Bawaslu yang bisa membuat rekomendasi pemungutan suara ulang kondisi-kondisi spesifik yang ada di dalam Undang-Undang Pilkada dan Peraturan KPU yang seperti tadi saya sebutkan. Jadi ada dua ranah, ada ranah pra MK dan ada ranah di Mahkamah Konstitusinya. Oke, baik. Sekarang saya mau ke Bang Hensa. Bang Hensa, ini kalau berdasarkan pernyataan tadi dari Mbak Titi untuk bisa menggelar yang namanya pemungutan suara ulang, ini ada faktor-faktor yang harus dipenuhi. Tapi kalau dari kacamata Bang Hensa seperti apa? Iya, tadi Mbak Titi sudah menjabarkan semua ya. Hanya memang kita lihat dari situasi politiknya. Pilkada kali ini kan memang dikenal ada election fatigue yang luar biasa. Jadi nggak hanya di Jakarta yang kecil ya partisipasinya, tapi beberapa daerah lain juga. Dan ini secara hasil demokrasi sih menyakitkan juga, karena siapapun yang menang legitimasinya hanya 53%, 60% gitu ya. Jadi tidak terlalu tinggi juga. Hanya memang secara politik, karena Jakarta adalah epicentrum, once misalnya kekeh nih ya, atau kemudian MK memutuskan akan ada PSU, itu daerah lain menurut saya akan ketularan tuh. Jadi semangat untuk PSU-nya juga jadi tinggi daerah lain, karena mereka ngelihat di Jakarta kan dengan jarak yang lumayan jauh versi lembaga survei quick count-nya. Nah, kemudian dilaksanakan quick count, dilaksanakan PSU, dan itu ternyata berpengaruh, ya akan ada efek domino yang luar biasa. Hanya kan perhitungannya MK tuh selalu begini ya, yang saya pelajari, kalau ada pelanggaran, ini akan mengubah konstelasi suara nggak perbandingannya. Misalnya
diklaim kan menangnya 3.000 suara. Iya. Ini kalau satu TPS hanya 300-an orang gitu ya, terus dilakukan PSU-nya cuma 300-an orang, itu kelihatannya Mahkamah Konstitusi nggak akan memutuskan ada PSU tuh. Karena perhitungannya jadi matematika gitu. Nah, menurut saya memang, kan dari awal itu sebetulnya kan kita punya wasit banyak ya. Tapi wasit di pemilu ini terkadang mirip-mirip wasit sepak bola kita gitu. Kualitasnya itu dipertanyakan terus gitu. Padahal setiap kali pemilu pasti ada yang namanya Bawaslu, pasti ada yang namanya DKPP. Tapi terus-menerus ada ketidakpuasan terhadap performa wasit ini nih. Jadi menurut saya kalau kemudian kualitas pemilu kita jelek, si Bawaslu juga mesti bertanggung jawab nih. Bahkan menurut saya si wasit-wasit ini paling duluan nih harus bertanggung jawab dan harus mengakui dirinya memang tidak berkualitas. Jadi kalau bisa tolong nanti Bawaslu selanjutnya yang dipilih kualitasnya lebih baik dari saya ya. Harusnya ngomong gitu. Harus ada pernyataan itu. Oke, tadi Bang Henry mengatakan bahwa ada election fatigue yang luar biasa, kelelahan untuk dalam memilih lah dalam pemilu begitu. Nah, jika kemudian PSU dilakukan, nah bagaimana nih antisipasi untuk election fatigue tadi? Karena sepanjang sejarah biasanya kalau ada pemilihan suara selanjutnya atau putaran 2 misalnya, pasti jumlah partisipasi akan lebih sedikit biasanya. Nah, ini bagaimana antisipasinya? Usai jeda kita akan bahas. Tapi ini apa kabar Indonesia Pagi. Ya, tadi tim Rido mengatakan sudah mengantongi bukti-bukti dan mendesak adanya PSU, berharap adanya putaran kedua begitu ya. Nah, dengan bukti-bukti yang ada, apakah memang optimistis ini bisa mengubah hasil dari yang apa kita lihat sekarang, dan bagaimana kemudian strateginya nanti kemudian menanggapi adanya pilkada fatigue tadi? Election fatigue seperti apa tuh? Jadi sedikit kembali ke mengapa sih kita mempertanyakan proses ini? Karena kalau kita lihat kenapa ada proses demokrasi, kenapa ada pilkada? Karena kita ingin memilih pemimpin yang dipilih oleh mayoritas warga yang mempercayakan hak politik mereka kepada pemimpin tersebut. Itu kenapa ada proses demokrasi. Sekarang, kalau proses demokrasi itu tidak berjalan dengan ideal, di mana yang memilih juga 50% doang dari populasi, itu sangat sedikit dibandingkan dengan daerah lain, dibandingkan dengan sejarah pilkada sebelumnya. Yang kedua, yang milih pun suaranya disalahgunakan, gitu kan. Ada bansos diberikan H-1 sebelum pilkada, bahkan pada saat hari pilkada dilakukan dan seterusnya. Artinya hak politik mereka di-abuse. Udah yang milih sedikit fatigue katanya, yang milih pun hak politiknya di-abuse, yang nggak milih pun hak suaranya disalahgunakan. Jadi ini melanggar prinsip demokrasi yang ada, di mana tidak ada legitimasi politik terhadap yang nanti terpilih atau dinyatakan terpilih, walaupun secara teknis dan secara hukum mereka bisa menang. Jadi yang kami kejar itu dulu. Jadi mohon dipahami bahwa ini bukan pertarungan untuk memperoleh kekuasaan, tapi memastikan bahwa demokrasi berjalan kembali sesuai dengan the ideal demokrasi. Yang kedua, kalau ditanya optimis atau nggak optimis, kita optimis. Kita punya strategi yang sangat kuat untuk maju di putaran kedua, di mana kita akan menyasar, di mana kita akan menyasar mayoritas pemilih. Ya, misalnya pertama mayoritas yang nggak memilih ya, 43% itu 90%-nya adalah Gen Z yang memutuskan untuk nggak datang milih. Anak muda banyak yang nggak peduli dan nggak milih. Ini menjadi ceruk suara yang akan kita sasar, dan kita semangatnya itu lebih kepada ayo kita rayakan pesta demokrasi ini gitu, agar legitimasi politik dari pemimpin yang nanti kita pilih itu diterima dengan baik. Ya, gimana caranya kemudian mengajak mereka? Kalau misalnya kita melihat berkaca dari sejarah, setiap ada putaran kedua lah atau PSU, pasti jumlah partisipannya lebih sedikit. Tapi tidak serta-merta benar, Mas. Pilkada Jakarta 2017 putaran kedua itu lebih banyak. Lihat aja angkanya. Karena kan pada tahun 2017 itu polarisasi posisinya berbeda dong. Apapun bukan PSU, tapi putaran kedua. Tapi argumen bahwa kemudian memilih nanti akan lebih rendah karena orang capek, karena orang nggak tertarik, tidak juga. Karena walaupun itu ada putaran kedua, yang memilih jauh lebih banyak. Itu yang kita kejar, bahwa proses demokrasi ini harus ideal, harus lebih banyak yang berpartisipasi, agar pemimpin yang nanti terpilih benar-benar dipilih oleh mayoritas warga. Bagaimana cara yang didorong oleh tim Rido begitu untuk partisipasinya meningkat begitu jika nanti PSU? Yang pertama, kita perjuangkan dulu agar proses hukum ini berjalan dengan baik, pembuktian juga kuat, dan hak-hak politik warga yang terabaikan, yang di-abuse itu bisa kembali. Itu dulu proses yang kita prioritaskan untuk saat ini. Untuk strategi tentunya namanya strategi, pasti kita akan launch pada saatnya nanti. Baik, Mbak Titi, untuk pembuktian ini kan bukan satu hal yang mudah ya. Betul. Pernah nggak dalam sejarah ini pernah terbukti ada pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif seperti itu?
Kalau pada level pra MK atau sebelum MK oleh Bawaslu itu relatif yang diperintahkan untuk PSU sedikit sekali. Dan perintah atau rekomendasi ya, bahasanya kalau dari Bawaslu itu rekomendasi karena pemilih tidak mendapat undangan itu saya kira hampir tidak ada ya. Kecuali kalau kemudian memang misalnya dibuktikan bahwa tadi seperti di Pinang Ranti ya, dicobloskan sekian surat suara, tapi kan itu kasuistis. Yang berikutnya adalah kalau kita perhatikan di PSU itu tidak boleh loh ada kampanye, karena dia hanya pemungutan suara ulang, tidak boleh ada aktivitas kampanye. Jadi mengajak tadi bilang nggak bisa dong? Nah, kalau Tadi kami aturannya tidak mengatakan bahwa kami akan kampanye loh. Ya, kan? ya misal ini kan tambahan ya, tidak boleh ada aktivitas kampanye karena dia sifatnya kan hanya mengulang pemungutan suaranya karena ini terkait dengan laporan dana kampanye dan lain sebagainya. Lalu yang berikut juga terkait dengan pemungutan suara ulang di beberapa atau kemudian di sejumlah daerah atau di seluruh TPS itu dimungkinkan bila ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dia harus ke MK dulu nih. Nah, harus ke MK itu kalau Jakarta karakternya beda dengan daerah lain. Jakarta adalah kepentingannya supaya bisa masuk ke putaran kedua. Karena kan 50% plus 1. Kalau daerah lain untuk mempengaruhi perolehan suara supaya dia menjadi calon terpilih. Di Undang-Undang Pilkada kita pasal 158 itu disebutkan ada syarat selisih untuk bisa mengajukan perselisihan hasil di pilkada. Berapa tuh, Mbak? Meskipun saya tidak setuju ya dengan syarat selisih, tapi MK masih mengadopsi itu. Kalau daerahnya populasinya 6 sampai 12 juta seperti Jakarta, syarat selisihnya adalah 1%. Kecuali kalau dia ini bisa disimpangi syarat selisih 1% ini kalau bisa dibuktikan terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi 3 ini harus dibuktikan. Terstruktur artinya dia melibatkan aparatur negara, melibatkan penyelenggara pemilu. Sistematis adalah dia disiapkan secara matang, berstrategi untuk melakukan kecurangan sedemikian rupa, dan masif dia berdampak di mayoritas daerah. Kalau Bawaslu itu menafsirkan dengan 50% lebih. Nah, itu yang disebut dengan kecurangan atau pelanggaran terstruktur 50% sistematis dari jumlah TPS yang masif. ada. Betul. Itu kalau dalam versinya Bawaslu. Nah, jadi antara itu dia memang betul kata Mas Hensat tadi, Hensat atau Hensa ya, mempengaruhi perolehan suara atau dalam konteks Jakarta mempengaruhi bisa masuk ke putaran kedua atau tidak. Dan kalau dari basis selisih suara saja itu 1%. Nah, terkait dengan angka pengguna hak pilih, kalau kita lihat yang kurang dari 50% itu selain Jakarta juga ada Sumatera Utara. Sumatera Utara itu bahkan angka partisipasinya lebih rendah daripada Jakarta begitu. Jadi dalam konteks ini kita juga harus menempatkannya secara proporsional. Keadilan pemilu itu adalah hak dari setiap pasangan calon untuk memperjuangkan hak untuk dipilih ya secara jujur, adil, dan demokratis. Tapi di sisi yang lain juga masyarakat harus diedukasi soal langkah hukum itu harus terukur, betul-betul ditopang oleh bukti yang yang cukup begitu ya, sehingga tadi kita betul-betul memaknai demokrasi ini dengan prinsip-prinsip yang sesuai. Oke. Bang Henry, kalau kita lihat, kalau kita berandai-andai lah, misalnya ini masuk ke putaran kedua, gugatannya diterima misalnya, lalu kemudian masuk ke putaran kedua, apakah ini kondisi 2017 di mana partisipan pemilih di putaran kedua lebih banyak itu bisa terjadi di tahun ini atau gimana? Iya, sampai hari ini sejarah Pilkada Jakarta itu masih berulang. Saya udah pernah katakan kan, incumbent nggak bisa 2 periode. Yang unggul di survei di awal-awal, di ujung-ujungnya kecil. Kesalip. Nah, itu kan masih ada. Nah, kalau ada putaran kedua ada satu sejarah lagi. Yang menang di putaran pertama kalah di putaran kedua. Gitu. Tapi ya nanti kita lihat aja. Saya sih terus terang ya, kalau ada paslon kemudian yang menggugat hasil pemilu berdasarkan apa yang dia tahu ada kecurangan, itu sih saya senang gitu, karena demi perbaikan demokrasi. Dan ini mudah-mudahan tidak hanya terjadi di Jakarta. Jadi kalau kemudian terjadi di daerah-daerah lain dan si paslon merasa dia dizolimi secara demokratis gitu ya, dia dizolimi secara demokratis, kemudian warganya juga dizolimi, demokrasinya tidak bisa berjalan lancar, ya gugatlah. Lakukan itu, bukan hanya untuk dirinya dan suaranya, tapi juga untuk perbaikan demokrasi di Indonesia. Karena kalau ada kesalahan-kesalahan, kemudian ada pelanggaran-pelanggaran, didiemin, ya bakal begini lagi gitu. Misalnya, ada pelaksanaan pilkada kan memang nanti diusulkan kalau bisa jangan 1
tahun yang sama dengan Pilpres gitu ya. Diusulkan ada lagi PJ lagi 2 tahun gitu ya supaya tidak bersamaan. Jadi 2029 ada PJ 2 tahun, jadi 2031 baru ada pilkada lagi. Ya silakan aja. Namanya juga demokrasi. Kita kan juga nggak tahu model demokrasi apa yang terbaik. Tapi kalau kemudian ternyata demokrasi justru membunuh negara, pada saat demokrasi justru merugikan masyarakat, ya evaluasi aja terus, nggak apa-apa. Jangan kemudian pasrah, saya udah kalah, ya udahlah gitu, nanti ikut lagi. Ya jangan gitu juga gitu. Jadi diperjuangkan aja terus, karena ya jangan-jangan emang demokrasinya juga lagi mikir-mikir, ini cocok nggak saya ada di Indonesia? Jangan-jangan Indonesia ini not my type gitu. Ya boleh, ya jadi maksud saya adalah kita berjuang aja terus. Berjuang terus, jangan pasrah. Itu yang disampaikan oleh Bang Hensat. Dan masih kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dialog kita bersama dengan ketiga narasumber kita. Kami berikan satu kesempatan untuk menyampaikan pernyataan penutup. Mulai dari Bang, silakan. Ini bukan tentang menang atau kalah, ini bukan tentang paslon kami, ini tentang hak politik, hak demokrasi dari warga masyarakat Jakarta. Hanya 53% yang memilih, dan itu pun yang tidak memilih, golput yang tinggi, itu suaranya juga diambil secara tidak sah dan dicurangi. Jadi kita tidak ingin masyarakat dicurangi, kita ingin agar proses demokrasi berjalan sesuai dengan idealnya. Kita akan bertarung demi demokrasi yang baik dan ideal untuk Jakarta, dan agar kemenangan dari calon gubernur dan gubernur yang nanti terpilih memang betul-betul merepresentasikan legitimasi politik dari warga Jakarta. Itu yang kami perjuangkan. Yang bisa dilakukan adalah berjuang dulu ya, seperti yang disampaikan oleh. Tapi kan ada tadi minimal 1% selisih suara, itu tidak terpenuhi sekarang, agak sulit. Ada banyak persyarat yang tadi ya, walaupun ada persyarat teknis, ada persyarat hukum, ada persyarat politik, semuanya kita perjuangkan, bukan hanya satu aspek aja. Oke, Mbak Titi, dengan selisih 1% suara sepertinya akan sulit terpenuhi. Kalau TSM-nya misalnya berhasil dibuktikan begitu, tapi 1% suaranya ini jadi kendala nggak di situ? Ya, lagi-lagi nanti ada sidang pendahuluan. Itu pentingnya di sidang pendahuluan untuk membuktikan. Jadi nanti para pihak itu akan didengar, para pemohon ya dalam hal ini kalau jadi ke MK, lalu termohonnya adalah KPU Jakarta. Dan ada pihak terkait nanti. Pihak terkait tentu yang berkepentingan ya, nomor 3 misalnya. Semua akan didengar dari sana. MK akan memberikan putusan setelah apakah akan lanjut ke pembuktian atau tidak. Jadi bergantung pada kualitas permohonan. Tapi juga saya setuju ya, kita memang harus mengevaluasi penyelenggara. Memang realitasnya adalah di lapangan surat pemberitahuan banyak yang tidak didistribusikan. Apakah karena alasan teknis, alasan tidak berjumpa dengan pemilih, lalu juga alasan pertimbangan sudah saling kenal begitu ya. Termasuk juga di TPS di seluruh Indonesia dari beberapa relawan kami, termasuk juga mahasiswa saya di FHUI, itu datang ingin memfoto C hasil di Jawa Barat, di Banten, di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur terjadi. Itu tidak boleh memfoto hasil oleh KPPS. Jadi penyelenggara pemilu memang harus berbenah. Jadi itu saya setuju begitu. Tempatkan ini sebagai bukan hanya untuk kepentingan paslon, tapi kepentingan untuk memperbaiki kualitas pilkada dan demokrasi kita. Satu sisi juga nanti kalau proses hukum sudah dijalankan, bisa menerima hasil apa yang sudah diputuskan dan kita lanjut ke depan begitu. Oke, berbenah dan juga melakukan evaluasi. Bang Hensat. Ya kan cerita pilkada ini banyak. Ada yang tiba-tiba didiskualifikasi, yang didiskualifikasi suaranya lebih banyak dari yang ikut gitu. Tapi ya, karena dia baru ya. Nah, itu dia. Itu juga sebenarnya inkonstitusional tuh tanpa menyediakan kolom kosong. Nah, itulah makanya maksud saya adalah kalau memang ada cerita-cerita yang lucu-lucu, kan Anda ini kan maju pada saat mendapatkan rekomendasi mewakili keinginan rakyat. Kemudian pada saat dilaksanakan pilkada, Anda juga dipilih oleh rakyat. Walaupun tiba-tiba didiskualifikasi seperti Banjarbaru itu, padahal dia menang, ya berjuang aja. Apa yang terjadi di Jakarta ini harusnya jadi penyemangat daerah lain untuk membuka misteri-misteri yang ada di daerah itu. Ada apa? Misalnya ada cuma 60% partisipasinya, ada yang 50% partisipasinya. Ada apa? Lihat Jakarta. Mereka tidak menyerah begitu saja.
kayak lagunya The Massive ya, jangan menyerah. Gitu. Jadi yang lain ikut aja. Ini berjuang bukan untuk kemenangan Anda, tapi untuk kepentingan rakyat. Mantap, cakep. Iya, terlepas dari apapun hasil gugatannya, yang penting adalah evaluasi ke depannya agar pelaksanaan pilkada ke depannya juga menjadi lebih baik dari yang sudah berlangsung saat ini. Terima kasih semuanya, Mbak Titi, Mas Billy, Bang Henry, sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan sebelum kita tutup, kita akan sapa dulu rekan kita ya di Kabar Utama Pagi. Sudah ada Hijul Akbar di sana. Hijul, ada informasi apa yang akan dihadirkan di Kabar Utama Pagi hari ini? Ya, selamat pagi rekan Alfat Vena. Tidak kalah menarik kalau di Kabar Utama Pagi kali ini, di mana kami akan hadirkan informasi. Salah satunya ini kami akan update kasus dari penyiraman air keras yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Nantinya kami akan hadirkan dialog bersama dengan keluarga dari korban. Kita akan update bagaimana kondisi dari korban, kemudian kronologi dari kejadian tersebut. Selain itu juga kami juga akan hadirkan update mengenai kondisi dari bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah selatan dari Sukabumi, Jawa Barat. Kita tunggu selengkapnya di Kabar Utama Pagi pukul 8.30. Baik, terima kasih Hijul Akbar melaporkan untuk beberapa topik yang akan dibahas di Kabar Utama Pagi ya. Dan informasi tadi, pemirsa, dialog kita tadi bersama dengan ketiga narasumber kita sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami rekan Alven, saya Vena Kintan. Saya Alfa Tauhid, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Titi, Mas Billy.